Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kembali, melanjutkan materi kita minggu kemarin, yaitu bab 1 pertemuan 1 tentang pembentukan BPUPKI. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan bab 1 pertemuan 2, rumusan Pancasila oleh Panitia 9. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah pada pertemuan 1 kemarin kita membahas tentang pembentukan BPUPK ya, oleh Jepang. Setelah dibentuknya Jepang, BPUPK melaksanakan sidang pertama, dan setelah sidang pertama BPUPK membentuk panitia kecil yang terdiri atas 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPK serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Adapun anggota panitia kecil yang berjumlah 8 orang itu, diantaranya yang pertama Ketua Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Raden Oto Iskandar Dinata, kemudian Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, kemudian Muhammad Yamin, lalu Ki Bagus Hadikusumo, dan M. Sutarjo Kato Hadikusumo, serta A.A. Maramis. 8 orang inilah yang disebut dengan panitia kecil yang tugasnya tadi untuk merumuskan usul-usul yang disampaikan oleh para anggota BPUPK dan merumuskan Pancasila. Namun, belum sempat anggota panitia kecil ini mengadakan pertemuan, keanggotaannya yang tadinya 8 orang atau biasa disebut dengan panitia 8 diganti menjadi 9 orang, sehingga berubahlah namanya menjadi panitia 9. Nah, penggantian ini dilakukan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan panitia yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPK pertama tersebut, yang dipresentasikan oleh golongan nasionalis, religius, dan nasionalis. Nah, kedua golongan inilah yang diakomodir sehingga anggota panitia 8 ditambah menjadi 9 orang. Setelah dirubah menjadi 9 orang, panitia 9 itu keanggotaannya pun berubah. Ketuanya tetap Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, anggotanya Mr. Muhammad Yamin, kemudian Ahmad Subardjo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, lalu Abdul Kahar Muzakir, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim, serta A.A. Maramis. Inilah 9 orang anggota panitia 9. Nah, panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, berhasil menyepakati rancangan preambel atau pembukaan yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambel ini dengan Mukadimah. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Sukirman Wirso Sanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Itu terjadi perbedaan penamaan terhadap rancangan rumusan Pancasila yang dibentuk oleh panitia 9. Namun akhirnya disepakati bahwa rancangan itu disebut dengan nama
Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal atau awal dari lahirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja terdapat perbedaan sedikit dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita pakai pada saat ini. Panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila tersebut berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat perbedaan dengan isi Pancasila yang kita pakai saat ini, yaitu pada bunyi sila pertama. Kalau pada Piagam Jakarta, bunyi sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada masa sekarang, bunyi sila pertama itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Terjadi perbedaan di situ. Sedangkan sila kedua, 3, 4, dan 5-nya sama. Nah, itulah materi untuk pertemuan kedua ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.